Oke, kalau dulu aku tuh selalu kekeh bilang ke kalian untuk pemasangan bulu mata eyelash extension itu yang bener itu di atas bulu mata asli gitu. Karena beberapa lash artis profesional bahkan sampai di luar negeri pun itu sebetulnya untuk pemasangannya itu adalah di atas bulu mata asli gitu. Tapi makin kesini tuh aku pikir nggak ada salahnya gitu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku Feby Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe, dan kalian bisa komen apapun, tapi komen-komen yang positif ya, karena aku malas banget untuk baca hate comment gitu. Dan kalau misalkan kalian baru gabung di channel YouTube ini, kalian bisa cek playlist lainnya, karena aku nggak cuma ngebahas tentang satu video atau tentang satu tema video aja, aku ngebahas tentang banyak tema video gitu ya. Dan di video kali ini aku akan membahas lagi tentang eyelash extension. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton video lainnya, silahkan cek playlist eyelash extension untuk mendapatkan beberapa tutorial tentang eyelash extension gitu ya guys. Jangan lupa juga kalian bisa follow Instagram pribadi aku di Febriana Megawati. Dan kalau misalkan aku share video, silahkan kalian cek deskripsi dari video tersebut, karena di bawahnya aku pasti udah kasih keterangan baik itu link produk yang aku bahas, kemudian Instagram pribadi aku. Di situ juga ada link tree, di mana link tree itu ada link untuk kalian yang pengen gabung ke YouTube membership, ataupun link belanja atau toko alat eyelash extension atau apapun itu yang aku bahas di video gitu ya. Mulai dari Tokopedia ada, Shopee juga ada gitu guys. Nah, oke, aku akan mulai aja. Jadi aku mau baca-baca Q&A yang ada di YouTube komen YouTube aku gitu ya guys. Beberapa orang yang sudah bertanya-tanya, karena kadang kalau misalkan aku jawab di sini, menurut aku tuh nggak terlalu komplit gitu. Jadi aku mau menjabarkannya tuh agak susah gitu. Jadi aku akan memilih secara acak buat kalian yang udah tanya-tanya di komen video YouTube aku gitu ya guys. Yang pertama, aku mau mulai aja. Yang pertama nih, di sini ada pertanyaan gitu ya. Kak, kalau misalkan bulu mata aslinya botak, gimana cara pasang eyelashnya? Apa harus ditempel di kulitnya? Buat kalian yang pengikut lama, sebetulnya kalian tuh udah ngerti banget, dan aku juga udah menjelaskan beberapa kali di beberapa video gitu ya. Aku udah bilang sama kalian, kalau misalkan bulu mata si kliennya itu botak, please jangan dipasangin dulu gitu. Jadi kalau botak itu kan nggak biasanya tuh jarang sih yang bener-bener botak habis gitu ya. Kalau misalkan botak habis itu berarti dia adalah efek dari pemasangan eyelash extension yang salah gitu. Jadi bisa jadi tuh dia memasang eyelash extension salah. Contoh salah itu yang pertama, pasangnya itu terlalu nempel di kulit. Jadi bulu mata eyelash extensionnya itu nusuk ke kulit mata, yang akhirnya itu bikin gatel ataupun bengkak kayak gitu. Yang kedua, bisa juga kalian tidak cocok dengan lemnya gitu ya. Yang ketiga, bisa jadi pemasangannya itu asal tempel gitu loh. Jadi bukan yang satu persatu gitu. Jadi bentukannya tuh kayak kipas. Jadi kalau misalkan parahnya itu buat ngeliat tuh kayak ada bayangan hitam di depan mata kalian persis gitu. Itu ya. Terus faktor yang kedua bisa jadi juga karena tangan kalian yang gratil. Gratil tuh maksudnya tuh gini, tangan kalian tuh nakal gitu loh. Jadi kalian tuh ngerasa kayak seneng banget ngucek-ngucek mata gitu. Akhirnya lama-lama kalian titilin sendiri gitu ya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kalian mau ngelepasin bulu mata eyelash extension itu wajib banget di remove gitu. Kalau misalkan retouch itu pun ada tekniknya gitu ya. Jadi kalian harus balik lagi ke lash artis kalian gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, boleh nggak sih kalau misalkan dipasang di kulit? Nggak boleh guys, nggak boleh sayang. Jadi nggak boleh dipasang di kulit mata gitu ya, karena itu akan menyebabkan iritasi. Dan kalaupun nggak menyebabkan iritasi, sesuatu yang dipasang di kulit mata itu nggak akan awet, paling juga pulang dibawa cuci muka udah akan lepas gitu guys. Jadi saran aku, kalau misalkan bulu mata si klien kalian itu botak, baik itu botak semua ataupun botak sebagian, ya yang bagian itu disehatin dulu gitu, dilewatin dulu, jangan dipasang gitu. Kalau misalkan nih tetap kan nanti kalau misalkan nggak dipasang jelek dong, ya itu resikonya, resiko dari kalian pasang kelas artis yang salah, atau bisa juga resiko dari tangan kalian yang nggak anteng gitu ya, dicabutin sendiri gitu, yang akhirnya bulu mata asli kalian tuh kena gitu loh guys. Makanya kalau misalkan kalian pasang eyelash extension,
Yang pertama aku saranin cari lash artist yang bener-bener pemasangannya itu bener gitu ya. Yang kedua, ya kalian tuh udah harus semuanya tuh siap serba cantik gitu. Jadi cuci muka cantik, ngelap muka juga ngelap muka yang cantik gitu. Jangan barbar lagi kayak seolah kalian tuh nggak pakai bulu mata eyelash extension gitu ya guys, paham ya? Jadi nggak boleh dipasang di kulit gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang hampir sama juga. Kak mau tanya, kalau udah terlanjur pasangnya di kulit itu bahaya nggak, Kak? Bahaya. Jadi harus langsung kalian remove aja ya, daripada kalian terjadi iritasi mata kalian bengkak gitu. Karena aku nggak cuma sekali dua kali gitu ya nemuin customer yang matanya bengkak gara-gara pemasangan yang bulu matanya tuh nusuk ke kulit mata kalian gitu ya. Jadi itu menurut aku bahaya. Terus ini ada yang komentar juga, pantes banyak yang abal-abal, ternyata nggak kursus langsung, banyak lihat YouTube. Oke, jadi gini, eh buat kalian yang mau ngelihat video YouTube, itu bener-bener kalian perhatikan. Jadi kayak misalkan aku nih, aku ngebahas tentang tutorial eyelash extension. Sebetulnya ada positif, ada negatifnya. Negatifnya itu kalau misalkan kalian tidak bisa menelaah atau meresap semua ilmu yang aku sampaikan ke kalian, dan kalian itu istilahnya asal pasang gitu. Padahal untuk yang aku sampaikan atau aku share ke kalian itu bener-bener dari tahap awal kalian pasang di kertas, kemudian pasang di manekin, kemudian pasang di apa namanya, baru di model gitu. Dan untuk tekniknya juga aku udah selalu sampaikan ke kalian, tekniknya tuh satu persatu, satu persatu, satu persatu. Yang artinya setiap satu bulu mata, dua bulu mata, tiga bulu mata itu dipasang di satu bulu mata asli gitu ya. Kalau misalkan di sini bilang pantas banyak yang abal-abal. Tutorial YouTube itu kalian harus milah, bener-bener milah satu-satu. Jadi tutorial ini tuh bener nggak sih cara pemasangannya? Yang bikin video itu dia juga apa namanya di bidangnya itu, atau dia last artis juga bukan gitu, atau memang cuman asal-asalan bikin video yang penting dapat viewers tapi ilmunya nggak bener-bener yang disampaikan itu bener gitu loh. Dan pesan aku buat kalian, kalau misalkan kalian yang mau belajar tentang eyelash extension itu memang melalui tutorial, jadi perhatikan siapa yang nge-share, bukan siapa yang nge-share sih, siapapun sebetulnya bisa nge-share gitu ya. Ambil ilmunya yang baik-baik aja, tapi memang tekniknya itu memang harus kalian terapin gitu. Dan yang namanya latihan eyelash extension, mau kalian cuman ngeliat tutorial YouTube ataupun kalian belajar langsung atau kursus langsung gitu ya, itu memang prosesnya panjang gitu. Misalkan nih kalian kursus eyelash extension cuma 3 hari. Jadi 3 hari itu tuh kalian diajarin tentang tekniknya gitu ya. Memang cukup nggak cukup, biasanya itu untuk kursus eyelash extension itu 3 hari. Tapi biasanya ini cukup banget kalau misalkan nih selesai dari kursus kalian praktekin lagi di rumah. Jadi besoknya untuk melanjutkan ke step selanjutnya, di step yang awal nih kalian tuh udah bisa dulu gitu loh. Nah nanti tinggal makhirinnya itu ketika pemasangan di model gitu. Kan kalau misalkan pemasangan di model tuh sebetulnya yang susahnya itu adalah milah atau memisahkan bulu mata asli si kliennya ini, karena untuk pemasangan di model asli sama di manekin itu beda. Jadi bulu matanya kalau di manekin itu kan karena kita pakai bulu mata palsu, itu yang bener-bener udah sejajar dan gak ada layer-layernya gitu ya guys. Nah, sedangkan kalau di bulu mata asli, kita nggak akan ketemu cuman dengan klien yang bulu matanya itu cuman satu layer dan panjang-panjang. Aku udah pernah bilang ke kalian, kalau misalkan kalian ketemu bulu mata yang kayak gitu, itu udah enak banget. Enak banget, kalian mau pasang 1 jam, 1 jam setengah lah paling lama itu udah selesai. Cuman kalau misalkan kalian ketemu sama bulu mata yang udah pendek-pendek banget, kemudian itu layernya bisa numpuk-numpuk sampai banyak. Nah, ini PR yang buat kalian kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kayak gitu, aku udah selalu juga bilang ke kalian, pisahin pelan-pelan mulai dari pinggir, mulai pemasangannya itu dari bulu mata yang paling panjang baru yang ke pendek, mulai dari atas baru ke bawah gitu, ke layer bawahnya gitu. Dan jangan ada yang kelewat, karena beberapa apa namanya orang yang kursus ke aku biasanya mereka ngeluhnya pasti di situ. Dan untuk praktek, misalkan praktek di kertasnya dia udah lolos, itu bagus banget pemasangannya, kemudian lanjut ke manekin juga bagus banget pemasangannya, tiba dia ketemu sama bulu mata asli yang berlayar-layar, biasanya mereka kayak mau nyerah gitu. Padahal kalau misalkan kalian udah lolos di bulu mata yang seperti itu, untuk pemasangan di bulu mata yang lebih mudah itu kalian akan cepet banget gitu loh guys, dengan bulu mata yang kayak gitu. Jadi kalian udah pengalaman pasang bulu mata yang kayak gitu, ketika kalian ketemu sama bulu mata yang lebih enak, itu pemasangan kalian akan cepet banget gitu. Dan
saran aku, selain kalian misahinnya juga harus pelan-pelan gitu ya, mulai dari pinggir, lem eyelash extension itu juga menentukan susah atau enggaknya kalian nempelin bulu mata ini gitu ya. Pemilihan lem eyelash extensionnya juga kalian pilih yang kecepatan keringnya tuh 0,5 atau sampai 1 detik atau second gitu. Dan kalau misalkan kalian bingung nih, di mana sih cara taunya lem itu tuh kecepatan keringnya tuh segitu, silakan baca deskripsi dari si produk itu. Kalau misalkan kalian belinya di Shopee atau di Tokopedia, biasanya produk itu tuh di deskripsinya tuh ada dikasih penjelasan gitu ya. Jadi kecepatan keringnya kalau untuk yang tipe ini berapa lama, kecepatan keringnya kalau misalkan nih contoh SG01 Jovisa, kecepatan keringnya itu 1 detik, yang SG02 2 detik, yang SG03 0,5 detik, kayak gitu. Itu tuh ada keterangannya gitu ya. Jadi kalian jangan males juga untuk baca si deskripsi produknya itu gitu ya guys. Oke, selanjutnya aku mau ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia tanya tentang cara gabung YouTube membership gitu ya. Jadi Kak, apakah bisa dengan cara lain gabungnya? Oke, jadi kalau misalkan aku mau ngejelasin yang pertama dulu, yang YouTube membership. Kalau untuk yang YouTube membership, kalian silahkan buka link tree atau link yang ada di Instagram pribadi aku. Kalau misalkan kalian sudah follow, atau di deskripsi itu juga ada link tree. Jadi kalian tinggal klik gabung YouTube membership. Nah, di situ nanti ada gabung atau join. Kalian klik aja dan kalian ikuti langkah-langkahnya sampai ke pembayaran gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian pembayarannya sudah sukses, kalian bisa akses ke video yang tentang kursus basic eyelash extensionnya itu gitu. Nah, tapi karena beberapa orang itu ada yang kebingungan untuk cara pembayarannya ya, karena pembayarannya itu bisa lewat apa namanya, kartu kredit, biasanya juga lewat Shopee Pay, itu biasanya juga bisa lewat Dana dan lain-lain kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kalian bingung gitu ya, aku akan bikin yang lewat Google Drive. Jadi nanti kalian bisa akses setelah kalian melakukan pembayaran, dan akan aku kasih akses untuk masuk ke video atau file yang di Google Drive-nya itu. Gitu ya guys. Jadi jelas. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa DM aja ke Instagram pribadi aku yang udah ada di deskripsi video gitu ya guys. Selanjutnya, pertanyaan yang lain. Nah ini, Kak, kalau pasang single gini pakai ukuran berapa? Kalau misalkan 2D pakai berapa untuk yang lain-lainnya? Nah, ini aku juga udah pernah bahas. Jadi buat kalian, kalau misalkan nih kalian nonton video ini, aku membahas tentang video eyelash extension itu nggak cuma 1-2 video. Kalian bisa langsung lari aja ke playlist eyelash extension, karena di situ aku sudah menjelaskan beberapa, bahkan banyak banget tentang eyelash extension, baik itu membahas tentang lem rekomendasi yang bagus itu apa, kemudian bulu mata yang bagus itu apa, bulu mata yang murah dan lem yang murah tuh dari harga berapa sampai berapa itu ada semua, pinset apa segala macam juga ada gitu ya. Jadi kalian juga jangan males untuk cek ke playlist eyelash extension, karena untuk pertanyaan ini pernah aku bahas, tapi nggak apa-apa, di sini akan aku jawab lagi. Untuk pemasangan single, biasanya aku pakai 0,20, diameter 0,20 atau 0,15. Jadi tergantung kaku dan enggaknya si bulu mata itu. Karena setiap merek bulu mata biasanya itu untuk ketebalannya atau kelembutannya itu beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, aku udah terbiasa pakai Nagaraku Premium Ellipse Lash, itu bulu matanya lembut gitu. Jadi kalau untuk pemasangan single aku masih berani pakai 0,20. Kemudian kalau misalkan aku pakai double atau yang 2D, tuh itu kan berarti dua ya, dua bulu mata palsu dipasang ke satu bulu mata asli gitu ya. Aku biasanya pakai diameter 0,15. Kalau misalkan aku mau pemasangan 3D atau 4D, aku pakai yang 0,10. Nah, 0,10 Nagaraku Premium Ellipse Lash itu kan nggak ada. Jadi kalian bisa pakai rekomendasi bulu mata yang lain. Misal kalian pakai Yelik tuh, atau bulu mata lain yang ada 0,10-nya gitu. Nagaraku Ungu juga ada gitu, dan itu nggak terlalu kaku gitu loh guys. Jadi semakin kalian bikin si bulu mata eyelash extension itu semakin banyak, tapi itu harus dimekarin ya, atau dibentuk kipas. Jadi jangan satu bendel gitu kalian tempel, jadi harus mekar gitu ya. Jadi semakin banyak diameternya itu juga harus semakin dikecilin gitu. Jangan tetap, misal nih aku ngejelasin gini, single aku pakai 0,15, terus kalian pasang double 3D, 4D, Russian gitu, kalian pakai yang 0,15, itu nggak akan jadi gitu, atau akan terlalu tebel gitu guys. Jadi semakin tebel bulu mata eyelash extension yang akan kalian tempel ke bulu mata si klien, berarti diameternya juga harus semakin dikecilin gitu.
Dan kalau misalkan kalian baru pemula, latihan aja dulu untuk yang bulu mata pemasangan single sama double gitu. Karena untuk beberapa klien gitu ya, paling dia juga untuk yang baru-baru pasang gitu atau senyamannya kalau yang memang untuk keseharian gitu paling pemasangannya itu di single atau double gitu loh. Kalau untuk yang Russian ya kalian sedia aja bulu mata yang 0,05 atau 0,07 sampai 0,10 gitu, tapi nggak terlalu banyak kayak kalian sediain bulu mata yang 0,20 atau 0,15 gitu ya guys. Dan untuk ukurannya nih biasanya, padahal aku udah pernah ngejelasin banyak banget gitu ya, beberapa kali aku ngejelasin ini, tapi kalian tuh masih bingung gitu untuk pemula. Aku harus stok bulu mata ukuran berapa aja gitu. Stok aja ukuran 9 sampai 12 atau paling panjang tuh di 13. Itu udah ukuran paling aman yang biasa customer pasti pakai gitu ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau pasang sendiri pakai pinset 2 bisa enggak kak? Enggak bisa gitu ya. Jadi untuk DIY atau untuk pemasangan bulu mata sendiri, aku udah jelasin ke kalian dan aku udah bikinin juga video ke kalian gitu ya. Kalau untuk pemasangan di bulu mata sendiri, kalian bisa pakai bulu mata yang model kanot. Jadi yang modelnya tuh kayak gini nih, bukan bulu mata yang single atau double gitu ya, yang kenot kayak gini. Jadi lebih aman pakai yang bulu mata kayak gini gitu guys. Nih aku tunjukin gambarnya, kalian bisa amati gitu. Nah kalau misalkan kalian pemasangan untuk bulu mata sendiri, kalian mau pisahin pakai 2 pinset itu kan nggak bisa. Jadi dengan terpaksa kalian pasang itu di atas bulu mata atas atau di bawah bulu mata di bawah bulu mata atas gitu guys. Jadi kalian nggak bisa pemasangan satu persatu karena mau nggak mau ya kalian itu pasang di bulu mata kalian sendiri gitu loh. Nggak bisa kalian milah-milah pakai 2 pinset gitu, cara ngelihatnya gimana gitu kan guys. Nah makanya kalau misalkan kalian menggunakan bulu mata kayak gitu, aku saranin ke kalian untuk pemakaiannya itu maksimal 1 minggu sampai 2 minggu, jangan lebih dari 2 minggu. Dan untuk ngelepasnya kalian juga harus di remove, nggak boleh dicabut. Karena kalau misalkan kita pemasangan pakai bulu mata yang knot itu tuh satu bandelnya itu bisa nempel di beberapa bulu mata asli kita. Kalau misalkan kalian cabut, otomatis bulu mata kalian itu akan rusak atau botak gitu ya guys. Dan biasanya nih beberapa pertanyaan juga kalau misalkan nih aku lagi ngebahas tentang lem Jovisa gitu ya, yang nggak perih di mata gitu. Terus dia tanya, kak ini bisa nggak buat pemasangan pribadi? Nggak bisa. Beberapa lem eyelash extension yang tidak ada keterangannya bisa untuk mata terbuka berarti nggak boleh dipasang untuk mata pribadi. Jadi itu harus benar-benar dipasang di klien. Lem eyelash extension yang bisa dipasang ke mata pribadi atau dengan posisi mata terbuka itu adalah Nagaraku hitam, kemudian Lady Black, atau yang udah ada brandnya sendiri, yang udah ada paketannya itu dari Evilas gitu ya guys. Nah ini ada pertanyaan lagi, kak lem eyelash yang paling bagus tuh apa sih? Please jawab. Oke. Sekali lagi, kalau misalkan kalian ketemu videoku, cek playlist eyelash extension. Di situ aku udah banyak banget nge-review tentang lem eyelash extension gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya lem yang paling bagus tuh apa sih kak gitu ya, semua lem tuh bagus, tinggal kebutuhan kalian itu mau buat apa gitu loh. Jadi kalau misalkan nih, bukan mau buat apa, kebutuhan kalian itu di mana gitu. Kalau misalkan kalian butuh lem yang awet tapi budgetnya tuh nggak terlalu tinggi, ya kalian juga bisa beli Messi, kemudian Jovisa itu juga bagus. Nah Jovisa ini kan ada beberapa tipe nih. Jadi kalau misalkan nih kalian beli Jovisa yang nggak perih di mata klien gitu, ya nggak perih di mata klien, positifnya itu kan nggak perih di mata klien, tapi minusnya memang dia untuk kecepatan keringnya tuh agak lama. Jadi resiko ngedempetnya itu akan lebih besar ketimbang yang tipe lainnya gitu. Jadi bukan berarti lem ini tuh nggak bagus. Lem ini malah bagus, cuman untuk kecepatan keringnya memang agak lama, jadi resiko bulu mata yang satu dengan yang satu ngedempet itu lebih gede gitu loh guys. Nah tapi untuk kadar keawetannya, asalkan pemasangan kalian bener, sebetulnya tuh sama-sama awet gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kalian bilang, ah ternyata Jovisa SG02 tuh jelek karena dia bikin bulu mata tuh ngegumpal. Padahal di keterangannya tuh udah ada, karena lem ini tuh kan nggak perih di mata customer gitu ya. Jadi untuk kecepatan keringnya itu lambat dan foamnya dia tuh sedikit gitu loh. Sebetulnya lem ini tuh bagus, cuman karena kalian yang nggak paham terhadap penggunaannya itu tadi, kalian menganggap lem ini tuh nggak bagus gitu. Nah selanjutnya, kalau misalkan kalian butuhnya
masih belajar nih, tahapan belajar kayak gitu, ya udah kalian beli aja lem yang kecepatan keringnya itu cepat, supaya untuk resiko saling ngedempetnya itu kecil. Kalian bisa beli lem yang murah, kayak misalkan nih kalian beli yang sky glue gitu. Sky glue itu kan ada ukuran 5 mili sama 10 mili. Ya udah kalian beli aja yang 5 mili, karena itu cuma buat belajar gitu loh. Cuman sky glue ini lemnya kuat, tapi untuk apa, baunya itu memang untuk sky glue tuh agak menyengat gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian tanya lem apa sih yang paling bagus, semua lem itu bagus tergantung penggunaan dan kebutuhannya kalian. Tapi kalau misalkan kalian tanya, kakak biasa pakai lem apa? Kalau aku biasa pakai lem itu karena aku dari dulu udah lebih suka tuh pakai Jovisa. Kemudian aku juga suka pakai Giani, dan aku juga suka pakai Veyelas atau Lavere. Cuman beberapa dari brand ini yang paling mahal tuh Lavere gitu. Dia harganya tuh bisa sampai 400-an gitu ya guys. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kalian. Kamu mau nanya dong, bulu mata ngaruh nggak sih ke lemnya? Misalnya pakai bulu mata merek ini nggak nempel ke lem ini, padahal lemnya bagus. Nah oke, itu yang aku tadi bilang. Jadi setiap bulu mata, setiap merek bulu mata, meskipun diameternya nih sama-sama 0,20, biasanya ketebalannya itu berbeda. Jadi misalkan di Nagaraku Premium Ellipse Last gitu ya, dia 0,20-nya tuh lembut, dan dia juga modelnya tuh flat, bukan yang bulat gitu. Jadi kalau misalkan ditempel dia lebih gampang gitu ketimbang yang Nagaraku Premium Ming. Kalau yang Nagaraku Premium Ming itu yang 0,20-nya itu kan kaku banget gitu ya, dan dia tebel gitu. Jadi untuk ditempel ke bulu mata asli, meskipun misalnya sama lemnya tuh sama gitu, pasti akan lebih susah yang Ming ketimbang yang premium yang Ellipse Last itu tadi gitu. Jadi lumayan berpengaruh ya, tapi sebetulnya nggak yang berpengaruh banget gitu, enggak. Cuman memang untuk nempelinnya biasanya agak lebih susah yang kalau makin dia kaku atau diameternya makin gede, itu akan ditempel ke bulu mata itu makin susah, karena dia pasti biasanya tuh licin atau dia gampang roboh gitu guys, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, karena ternyata untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari kalian itu memang panjang banget gitu ya guys. Dan pertanyaan yang terakhir ini, nah ini pertanyaan yang biasanya kalian sampaikan juga, dan dari beberapa pertanyaan kalian ini akhirnya aku cari tahu gitu ya. Jadi kalian tuh banyak banget yang nanya ke aku, geng. Kak, untuk pemasangan eyelash extension itu sebetulnya yang bener itu di atas bulu mata asli, di bawah atau di samping bulu mata asli gitu ya. Oke, kalau dulu aku tuh selalu kekeh bilang ke kalian untuk pemasangan bulu mata eyelash extension itu yang bener itu di atas bulu mata asli gitu. Karena beberapa las artis profesional bahkan sampai di luar negeri pun itu sebetulnya untuk pemasangannya itu adalah di atas bulu mata asli gitu. Tapi makin kesini tuh aku pikir nggak ada salahnya gitu ya untuk pemasangan bulu mata, mau itu di atas, di bawah, ataupun di samping. Dan kalau misalkan kalian tanya, kak awetan mana sih pemasangan di atas, di samping, atau di bawah gitu ya, asalkan teknik yang kalian pakai itu adalah benar, semuanya awet gitu guys. Dan kalau misalkan alat dan bahan yang kalian gunakan itu juga yang bagus, ya semuanya akan awet gitu. Tapi makin kesini tuh aku makin cari tahu, makin mempelajari gitu ya, sebetulnya tuh yang bener tuh di mana sih. Karena beberapa las artis tuh kan juga banyak banget nih yang ngajarin, oh pemasangan yang bener tuh di atas, oh pemasangan yang bener tuh di bawah, oh yang lebih gampang itu kalian pasangnya tuh di sampingnya gitu. Akhirnya aku belajar, aku cari tahu lagi tentang pemasangan eyelash extension itu yang benar tuh di mana. Ternyata guys, nih aku kasih tunjuk ke kalian. Jadi untuk pemasangan eyelash extension itu sebetulnya semuanya benar, tapi ini adalah lebih memudahkan kalian, untuk cara pasangnya gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian pemasangan bulu mata di atas pemasangan eyelash extension di atas bulu mata asli, itu adalah untuk bulu mata yang model bulu matanya itu dia agak turun ke bawah gitu. Atau kalau misalkan normal gitu ya, dalam keadaan bulu mata normal, itu sebetulnya juga masih bisa sih kalian pasang di atas bulu mata asli gitu. Tapi kalau misalkan dia bulu matanya tuh agak turun ke bawah gitu, kalian pasangnya itu di atas bulu mata asli gitu ya. Kalau bulu mata klien kalian itu lurus, kalian bisa pasang bulu mata eyelash extensionnya itu di samping bulu mata si klien kalian gitu. Tapi kalau misalkan bulu mata asli klien kalian itu bener-bener curly bentuknya,
kalian bisa pasang bulu mata eyelash extensionnya itu di bawah bulu mata asli klien kalian. Karena kalau misalkan bulu matanya itu terlalu curly, untuk pemasangan di atas bulu matanya itu akan susah gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kalian nanya, Kak, yang bener tuh di mana sih? Itu semuanya benar, tapi tergantung penempatan atau tipe bulu mata klien kalian gitu ya guys. Kalau untuk bulu mata yang normal gitu ya, nggak terlalu lurus, nggak yang lurus banget, nggak yang turun ke bawah, dan nggak terlalu curly banget gitu, saran aku di atas bulu matanya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian dapat case yang kok ini bulu matanya kayaknya ngelengkung banget ya, ya udah kalian bisa pasang si eyelash extensionnya itu di bawah bulu mata asli customer. Kalau misal kok ini bulu matanya lurus-lurus ya kayak gitu, ya berarti kalian pasang di sampingnya. Tapi kalau misalkan dia cenderung agak-agak ke bawah gitu, kalian bisa pasang bulu mata itu di atasnya. Tapi kalau untuk keadaan normal, bulu mata yang normal gitu, mau dia dipasang samping, bawah, atas gitu gampang, saran aku kalian bisa pasang di atas bulu mata aslinya itu. Jangan nempel kulit, kasih jeda setengah milimeter dari kulit sampai bulu mata, sampai ujung bulu mata eyelash extensionnya. Kemudian juga jangan saling dempet, dan juga pemasangan itu satu persatu gitu ya guys. Itu Q&A yang bisa aku jawab sekarang, karena kalau misalkan aku jawabin semua komen kalian tuh akan banyak banget. Next aku akan bikin video tentang Q&A lagi buat kalian, biar aku bisa menjelaskan atau menjabarkan buat kalian tuh secara detail gitu ya guys. Nah oke, segini aja video dari aku. Jangan lupa kalau misalkan kalian cari alat eyelash extension, di deskripsi video udah aku kasih tahu linknya, dan juga di situ ada sosial media aku. Silahkan kalian cek deskripsi video, dan jangan males untuk cek playlist eyelash extension, dan kalian bisa belajar tentang eyelash extension bareng-bareng. Oke guys, gitu aja video dari aku. See you.